Baik, saya ucapkan shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Coba pandang kiri kanannya. Kalau belum bersuka cita bilang, aku bersuka cita loh hari ini, bilang. Baik, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dan kita percayai iman firman Tuhan ini boleh terjadi dalam hidup kita. Sama-sama kita memperkatakannya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membacakan 5 dari arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan mandat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yes, lebih dahsyat lagi buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Ya ralaba syana ralaba takana ralaba syana ralaba ralaba ralaba. Terpujilah Engkau Bapa yang teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di minggu yang terakhir di bulan September. Kami mau katakan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk setiap waktu-waktu yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk jalan-jalan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami,
Kami mau membawa doa pujian penyembahan kami. Satu kerinduan kami, Engkau menikmati doa pujian penyembahan dari tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau berkenan atas setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pengharapan kami. Tuhan adalah perlindungan kami. Ya ralaba, ralaba, ralaba. Untuk selamanya kami menyembah Tuhan.
Ya ralaba 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 ralaba. Ketika keadaan tidak seperti yang kami harapkan, Tuhan adalah pengharapan di dalam hidup kami. Tuhan adalah perlindungan satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Kau selalu ada buat kami. Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau baik ya Bapa. Engkau teramat baik bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Thank you Lord. I surrender Lord. Ya ralaba ralaba ralaba. Ya ralaba ralaba ralaba. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan Jalan di lautan. Mari imani pujian ini di hadapan Tuhan. Mata air di padang gurun. Tiada yang suka Di matamu ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah. Daku Tuhan baik berserah. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah. Daku Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan Hidupku padamu. Berserah, berserah. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah.
mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Seluruh hidupku ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Nikmati kebaikan Tuhan. Ketika kita berserah di hadapan Tuhan, ada kebaikan demi kebaikannya yang tersedia. Kami berserah di hadapan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Ini umat-Mu dari GBI Hor Kabanjahe. Tidak ada kata yang lain selain kami berserah. Kami berserah sama Tuhan. Kami bilang kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau ya Allah. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 ralaba. Kami berserah Tuhan. Ya ralaba ralaba. Ya ralaba ralaba. Mari berserah di hadapan Tuhan. Berserah atas hidupmu. Bawa keluargamu serah sama Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami berserah. Ini gerejamu. Ya ralaba ralaba. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 ralaba. Kami berserah. Kami berserah Tuhan. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 ralaba. Yes Lord. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba ralaba ralaba. Engkau ada di sini. Engkau memeluk setiap kami Bapa. Ya ralaba 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 ralaba. Izinkan Tuhan memelukmu saat ini. Dia Bapa yang baik bagimu. Ya ralaba syada ralaba 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 ralaba. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku
lebih dahsyat lagi, tepuk tangan untuk Tuhan. Yes! Haleluya! Hari ini kami berkata, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan siap untuk bersuka cita, bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan, sorakan. Woo! Semua bersuka cita, amin. Amin. Coba pandang kiri kanannya, apakah dia bersuka cita? Baik, mari saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Salam kiri kanannya, katakan, jangan takut, ada Tuhan bersama denganmu. Jangan takut, ada Tuhan bersama. Ya, kita percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes. Meskipun ada musuh di depan kami, tapi kami yang tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Yes. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku.
Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Yang percaya mari sama-sama kita memperkatakan DNA kita. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yes. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum duduk, salam kiri kanannya dengan sungguh katakan, Allah kita dahsyat. Mari kembali silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Berbicaralah di tempat ini ya Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermasbuk bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermasbuk bagimu selagi ku ada. Oh,
padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Setiap anak-anak kami ya Tuhan, dengan Pentakosta yang dari tempat ini bangkit anak-anak yang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan, dan Engkau yang mencurahkan Pentakosta yang ketiga siang hari ini, sehingga lewat anak-anak kami akan terjadi terobosan-terobosan yang baru. Ya, sebab Roh-Mu Engkau taruh dalam setiap hidup anak-anak. Haleluya. Terima pengurapan daripada Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terima pengurapan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terima pengurapan Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi Engkau dengan roh. Tuhan mengurapi Engkau dengan roh. Tuhan mengurapi Engkau dengan rohnya yang kudus. Pengurapan yang baru Tuhan limpahkan. Pengurapan yang baru Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru Tuhan limpahkan. Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Pengurapan yang baru di dalam nama Tuhan. Inilah yang kuradukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Biar kiranya hatimu disenangkan lewat pujian kami. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Baik, saya ucapkan shalom saudara yang dikasih Tuhan. Wajah-wajah baru, stok lama. Haleluya. Nah, kita percaya siang hari ini ada berkat yang spesial yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, saudara, saya punya cerita
yang saya baca ya, sebuah cerita yang saya baca. Ada seorang anak gadis yang kemudian punya kesempatan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Prancis beberapa tahun yang lalu. Anak gadis ini kemudian dengan semangat karena mendapatkan beasiswa maka dia berangkat ke Prancis dan kemudian dia kuliah di universitas ternama di Prancis. Ya, di cerita itu tidak disebutkan nama universitasnya. Dan nama anak gadis ini juga tidak disebutkan. Tapi ada kisah yang menarik di balik daripada kejadian itu. Setelah 4 hari dia berada di Prancis, dan ketika dia memulai perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum. Nah kalau di Prancis dikatakan ada kalau angkutan umum itu tidak kemudian menerima uang tunai untuk biaya perjalanan, untuk ongkos, begitu dia ya. Dan mereka dikasih kemudian ada yang namanya kartu perjalanan. Dan setiap kali kemudian orang akan naik angkutan umum, mereka tinggal tempel itu kartu ke dalam scanner, maka secara otomatis nanti tagihannya akan dipotong dari rekening pribadinya. Nah karena anak gadis ini pintar, dalam 4 hari perjalanannya dia menemukan satu kelemahan di dalam scanner, di dalam angkutan itu. Ya, sehingga dia membobol scanner itu sehingga setiap hari dia pergi kuliah selama kurang lebih 4 tahun, dia tidak perlu membayar tagihan daripada ongkosnya. Dia berpikir dia bisa menikmati itu selama 4 tahun dan setelah 4 tahun dia menyelesaikan perkuliahannya, dia juga mendapat nilai yang sangat bagus karena dia menerima penghargaan sebagai cum laude. Nah, saudara, kalau ada seorang mahasiswa kemudian dia kuliah dan menerima di akhir daripada perkuliahannya dia bisa cum laude, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya dia adalah mahasiswa terbaik di universitas itu. Beberapa hari kemudian dalam sukacita yang besar itu, dengan harapan kemudian dia akan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan terbaik daripada Prancis, maka dia melayangkan surat lamaran untuk bekerja ke perusahaan-perusahaan ternama yang berafiliasi dengan kampus daripada anak gadis tersebut. Tapi kemudian setelah dia tunggu berhari-hari, tidak satu pun di antara perusahaan itu yang menerima dia bekerja. Sampai kemudian dia merasa jengkel, dia merasa sepertinya dipermainkan. Sehingga dia kemudian menjumpai salah satu perusahaan favorit di Prancis dan kemudian dia berusaha untuk menemui HRD-nya. Ketika kemudian mereka memulai dalam beberapa percakapan, dia mulai bertanya kepada HRD ini, saya tidak menyangka negara Prancis, negara maju, negara yang begitu kemudian berkembang dan yang saya kagumi, yang saya cita-citakan dari dulu untuk saya kuliah ada di Prancis ini dan ingin bekerja, ternyata adalah negara yang rasis. Ketika kemudian dia mulai meluapkan kemarahannya kepada perusahaan itu dan dia berkata, saya dihargai dengan penghargaan cum laude di universitas ternama, tapi malah saya tidak diterima bekerja karena saya orang Indonesia. Tapi kemudian HRD daripada perusahaan itu mulai menjawab anak gadis ini dan berkata, sesungguhnya jabatan keahlian yang kami butuhkan adalah keahlian yang Anda punya di perusahaan ini. Kami sudah lama mencari orang yang benar-benar memiliki keahlian seperti yang Anda punya untuk kami tempatkan di perusahaan ini. Kemudian anak gadis ini berkata, tapi kenapa saya tidak bisa bekerja? Kalau itu keahlian yang dibutuhkan adalah yang saya punya, kenapa saya tidak diterima bekerja? Maka kemudian HRD itu memutar sebuah video. Nah ternyata di Prancis dikatakan di setiap stasiun itu ada CCTV. Jadi ada CCTV di sana. Dan kemudian HRD itu berkata, benar keahlian Anda yang kami punya, tetapi sayang kami menemukan, dan ini sudah kemudian kami dapatkan, bahwa 4 hari setelah Anda berkuliah di kota kami ini, Anda telah menipu orang Prancis. Dia berkata, dengan apa aku menipu orang Prancis?
Kalau aku seorang penipu, bisakah aku memiliki gelar sebagai penghargaan sebagai cum laude? Tapi kemudian perusahaan itu berkata, 4 hari setelah Anda ada di Perancis, Anda telah membobol scanner daripada perusahaan kami di bidang transportasi. Dan kami menemukan ada 3 pelanggaran yang Anda lakukan, dan itu merupakan awal daripada Anda membuat banyak kerugian di negara kami. Kemudian dia berkata, masa tidak bisa ditoleransi dengan 3 pelanggaran yang saya lakukan, dengan dibandingkan daripada ilmu yang saya punya, yang dibutuhkan oleh perusahaan ini, tidak bisakah perusahaan ini, tidak bisakah negara ini mentoleransi 3 kesalahan yang saya lakukan itu? Tapi kemudian HRD itu berkata, di perusahaan kami hanya butuh 2 hal dalam setiap orang. Yang pertama itu adalah integritas, dan yang kedua adalah bisa dipercaya. Saudara, anak gadis ini dengan kemudian seperti tiba-tiba ditabrak kendaraan yang begitu keras, dia tersadar. Karena kemudian HRD itu berkata, 4 tahun kami tahu Anda tidak bayar transportasi di negara kami. Bagaimana kami bisa mempercayakan perusahaan sebesar ini untuk Anda kelola? Maka Anda akan meruntuhkan perusahaan yang sudah puluhan tahun kami bangun. Ya saudara, dia harus kembali ke Indonesia dengan air mata penyesalan. Tetapi dia harus kembali ke tempat dari mana dia berasal. Saudara, ini mungkin tidak banyak diketahui oleh orang, tetapi kisah ini telah kemudian menjadi sebuah kisah yang menarik, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Nah, siang hari ini saya memberikan judul daripada khotbah saya adalah Salah Benana, Lepak Pendungin. Ini diambil dari bahasa Kairo asli. Karo asli gitu dia ya. Apa sih artinya salah benana lepak pendungina? Oke. Salah mengawali, maka salah juga mengakhirinya. Sehingga ada 2 hal yang saya kasih di siang hari ini untuk kita pelajari, yang akan perlahan-lahan kita. Oke, saya harus dari sebelah kiri sebenarnya. Ada 2 hal, atau dibantu aja dari situ. Hah? Tadi saya pencet-pencet enggak ini ternyata enggak dipasang ya. Saya pikir pointernya yang salah. Ada 2 contoh langkah yang sangat penting yang akan kemudian kita perhatikan siang hari ini, dan lewat 2 hal ini saya pikir saya berdoa supaya kita kemudian cara pandang kita mulai berubah. Katakan amin. Yang pertama adalah seseorang yang memulai perjalanan. Ada banyak suku bangsa di dunia ini yang memiliki mitos, kalau kemudian mereka melangkah dari rumah, pertama sekali mereka akan berdiri di depan pintu, dan setelah itu mereka akan berusaha untuk melangkahkan kaki kanan lebih dulu sebelum mereka memulai perjalanan. Kalau orang Batak bilang parlakasiamun. Artinya kalau dilangkahkan kaki kanan duluan, ada harapan keberuntungan dalam perjalanan hidupmu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sekalipun engkau ribuan kali melangkahkan kaki kanan lebih dulu, tapi jikalau kemudian itu tidak dalam kebenaran, itu akan membawa kehancuran. Itu tidak akan membawa keberuntungan. Yang kedua adalah seseorang yang membangun sebuah bangunan. Saudara perhatikan, gedung ini dibangun dengan megah, dengan bagus, tapi saudara tidak pernah lihat bahwa di bawah daripada bangunan ini, di bawah daripada tembok-tembok ini, ada pondasi yang kokoh. Kalau tidak, maka saudara tadi di Lausimomo, di tempat ibadah kita Lausimomo, kemudian itu dinding retak dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah kemudian yang punya rumah cerita, dia bilang begini, karena memang tembok yang ini Pak, itu nompang dengan pondasi rumah tetangga.
Jadi bayangkan dibangun beberapa tahun yang lalu, maka kemudian temboknya mulai retak dari atas ke bawah. Saya pikir karena pondasinya yang patah, tapi dia bilang itu nompang pondasi tetangga. Bayangkan ada orang membangun rumah, nompang dari pondasi tetangga, nebeng. Saudara tahu kalau pondasi itu kan dibuat simetris supaya kemudian bangunan itu bagus ini. Tapi nompang, tetangga nompang. Dan apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian rumahnya mengalami keretakan dan makin menganga lama demi lama. Gitu dia ya. Perhatikan baik, membangun sebuah rumah, membangun semua bangunan, membangun sebuah gedung, dibutuhkan pondasi yang kokoh. Sama-sama bilang pondasi yang kokoh. Karena salah membangun pondasi, itu akan rugi besar. Kalau saudara salah membangun tiang, ada miringnya, itu tinggal kemudian dipukul, diluruskan, gampang. Kalau saudara kemudian salah membangun tembok, hanya tinggal tembok ini yang kemudian kita robohkan, tidak perlu ikut ini, tidak perlu ikut ini, tidak perlu ikut itu, cukup ini yang dirobohkan dan kemudian dibangun kembali. Tapi ketika saudara salah membangun pondasi, seluruh rumah ini harus dirobohkan untuk mengulang kembali. Dan berapakah kerugian yang akan dialami seseorang ketika salah membangun pondasi? Nah, kita akan lihat satu persatu saudara, 2 poin ini. Kita mulai dari seseorang yang memulai perjalanan. Dalam Lukas 13 ayat 24 sampai 30, saudara boleh baca di depan karena sudah saya buat di layar ini, sehingga saudara tidak begitu bingung untuk kemudian buka-buka handphone suci. Ayat 24, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ada banyak orang, banyak agama di dunia ini, yang kemudian berusaha untuk memiliki sorga dalam hidupnya, dari segala macam pemahaman yang dia punya. Tapi Alkitab berkata mereka tidak mendapatkannya. Karena saudara, satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sehingga ada orang berkata kemudian mau masuk surga itu harus begini, mau masuk surga ini harus begitu, mau masuk surga harus seperti ini. Dengan cara mereka sendiri. Tapi dengar baik, satu-satunya jalan menuju surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi jangan gantikan perjalananmu dari Yesus. Ingatkan kanan kirimu dulu, jangan gantikan Yesus dalam perjalanan hidupmu dengan yang lain. Satu hari ada seorang anak gadis, artis terkenal Indonesia pada zamannya. Kemudian ketika ditanya, satu hari dia ditanya oleh seorang presenter, ditanya, kenapa sampai usia seperti ini hampir 50 kamu belum menikah? Kemudian dia berkata, aku belum menemukan jodoh yang daripada Tuhan. Wow, itu jawaban yang menarik. Tapi beberapa tahun kemudian seorang jenderal bintang 2 melamar dia, duda, dan itu kemudian beda agama, maka kemudian perkataan beberapa tahun yang lalu, jodoh yang dari Tuhan itu goyah. Dan dia meninggalkan agama Kristen karena menikah dengan seorang jenderal bintang 2. Saudara, sering sekali orang berbicara di awal itu begitu indah, tapi kemudian perjalanan akhirnya itu menentukan. Amin. Yesus bilang banyak orang berusaha masuk surga, tapi tidak akan menemukannya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok. Ini bukan untuk saudara, tapi untuk mereka yang tidak hidup tidak masuk melalui jalan yang benar. Ya, jadi kalau dibilang di sini kamu bukan untuk kamu, itu bilang ini bukan untuk kamu ini. Itu untuk mereka yang di luar sana. Karena dikatakan begini, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang.
Jangan sampai satu hari Tuhan ngomong ini sama kita. Amin. Kita lihat selanjutnya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Benar. Bersukacita di hadapan Tuhan. Ada perjamuan kasih. Ada perjamuan kudus. Bukankah kami sudah makan dan minum di hadapanmu? Tapi Tuhan bilang, dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami. Tiap minggu engkau mendapat pengajaran. Tiap minggu engkau mendengar firman Tuhan. Tapi apa yang kemudian Tuhan bilang? Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saudara perhatikan baik. Bukan orang yang makan minum di hadapan Tuhan tiap hari kemudian akan menemukan sorga itu. Selanjutnya, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Ingatkan dulu tetanggamu bilang, jangan sampai ini terjadi kepadamu. Ingatkan dulu dengan tegas, jangan sampai ini terjadi kepadamu. Enggak berani bilang kepada temannya. Yang ini pun belum benar. Coba lihat. Dan orang akan datang dari timur, dari Kabanjahe akan datang, dari Pajasinga, dari Kabupaten Karo akan datang, dikatakan ini, dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Biarlah engkau nanti menjadi salah satu daripada yang duduk di situ untuk berhadapan dengan Tuhan. Enggak ada amin ya. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir dan akan menjadi yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, bukan karena lebih dulu engkau menjadi orang Kristen, engkau sudah tahu mengangkat tangan, engkau kemudian bisa meneteskan air mata berdoa, yang kemudian akan membuat engkau lebih dahulu akan masuk. Bersama bilang, no, enggak saudara. Karena ada banyak orang yang kemudian terdahulu akan berkata, Dulu kalau aku berdiri di mimbar itu, belum aku angkat tangan, jemaat sudah menangis. Dulu, kalau aku belum bernyanyi masih kemudian bilang shalom, jemaat sudah merinding. Tapi pertanyaan saya sekarang bagaimana? Jangan sampai bilang sekarang kalau aku berdiri di mimbar itu, jemaat bukan angkat tangan tapi angkat kaki. Saudara, yang kemudian mau kita lihat bukanlah cerita dulu pengalaman kerohanianmu bagus, bukan dulu engkau mengasihi Tuhan dengan hebat, engkau rela untuk kemudian memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, sekarang siapa engkau? Ayo, siapa kau? Itu makanya orang Kristen suka lagunya, siapakah aku ini? Tuhan bilang siapa? Saudara lihat, kita akan lanjutkan. Berikutnya, saudara, ini adalah gambaran daripada sorga. Memang jalannya menanjak dan sempit. Belum selesai tanjakan 1, udah tanjakan 2, udah tanjakan 3. Saudara kalau dibuat kira-kira begini tangga gereja, saudara masih rajin ke gereja atau bagaimana? Lagi narik pendeta enggak, maka bagai pendeta tanggana pe banda bagi 1000 katangganan andiko minggu depan danai pada ku jenda kita ngomong kayak enggak kita muli jenda narik. Tadi kan dibilang sebenarnya jalan menuju keselamatan itu sempit dan sedikit orang yang mendapatkannya.
Doa saya engkau berada di bagian yang sedikit itu. Dan dikatakan begini, yang kedua, lebar jalan menuju neraka. Jalannya turun, tapi di bawah ada jurang maut. Saudara mau pilih mana? Mau yang gampang atau yang mau yang susah? Hah? Yakin? Ragu aku. Karena ketika Tuhan izinkan persoalan, bilang yang susah aja, yang sudah susah dulu. Tapi mananya Tuhan itu? Gak adanya ini. Kalau ditanya mau yang susah, mau yang susah aja. Biarlah itu adalah iman kita, katakan amin. Karena sempit jalan menuju kepada keselamatan itu, saudara. Dan harus kita pasahkan diri kita. Kalau ada orang berkata gampang jalan menuju ke sorga, itu sorga yang lain. Itu syurga. Saudara, karena ada banyak pandangan orang tentang sorga. Ada kemudian orang yang bicara belakangan ini sorga itu apa yang kita inginkan bisa kita punya. Karena ada pertanyaan daripada orang kemudian kepada pemimpin ibadahnya. Kalau nanti kemudian saya di sorga, masih bisakah saya bertemu dengan suami saya? Kemudian pemimpin agamanya bilang begini, jangankan suamimu, suami orang, siapapun yang kau sukai laki-laki, bisa kau miliki di sorga. Itu sorga apaan itu? Nanti kalau di sorga dapat 72 bidadari. Yang cewek dapat apa? Bidadara. Masa sorga itu hanya punyanya laki-laki, kemudian perempuan gak masuk sorga? Ini kan aneh ini. Ada orang bilang kemudian nanti sorga itu adalah setelah kita meninggal nanti akan kembali lagi. Ada nanti yang akan diubahkan, dikembalikan menjadi monyet. Sunggokong. Ada yang nanti berubah menjadi siluman babi. Ada menjadi orang baik. Itu makanya kemudian kalau ada saudara dengar, semoga nanti di kehidupan berikutnya kita bertemu lagi ya. Karena mereka yakin sorga itu nanti orang kembali lahir. Kalau baik dia di masa lalu, di masa depan dia bisa lahir menjadi orang yang baik. Kalau jahat dia di masa lalu, di masa depan dia bisa lahir menjadi orang yang jahat atau sebaliknya. Dengar saudara, ada banyak pandangan tentang sorga itu, tapi saya mau berkata, sorga yang diajarkan Tuhan Yesus berbeda. Amin. Di sana tidak ada makan minum, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada lagi suami istri. Gimana Pak, saya sangat cinta sama suami saya, nanti kalau nggak sama di sorga gimana? Samanya di sorga, kalau sama-sama bertobat. Kalau satu tobat, satu tomat, ya pisah. Ada jurang pemisah yang kemudian memisahkan. Makanya pastikan kita sama-sama masuk sorga. Saya berharap suatu hari kemudian saudara masuk sorga, saudara, ada Pak Gembala di sini. Enggak, bukan Pak Gembala nanti. Saudara akan bilang, nih saudara, saudara Andreas ada di sini. Kita akan bersuka cita. Kan dibilang tadi Abraham, Ishak dan Yakub akan duduk di dalam kerajaan Allah. Dan kita dari timur, utara, selatan akan bersama-sama dengan mereka. Makanya kalau engkau menganggap ibadah itu tidak ada gunanya, nanti kita akan bahas, saudara. Kita akan lihat berikutnya. Salah memulai perjalanan akan menyebabkan akhir yang salah juga. Ini saudara ini kayaknya Tripena waktu kecil ini. Rambutnya agak gonjes-gonjes sedikit. Dia sedang melihat, dia sedang mengamati, dia sedang bingung dia mau kemana. Karena di depannya masih semua sama-sama ada bunga, ada keindahan. Dia belum bisa melihat jauh ke depan karena yang sebelah kanan ini gambaran daripada sorga. Dan sebelah kiri adalah gambaran daripada neraka. Itu makanya di persimpangan itu dia berdiri. Saya tahu kemudian pencipta lagu yang berkata, jalan mana yang
harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Tapi jangan sampai tiap hari itu doamu di persimpangan terus. Kemananya aku ini? Engkau harus menentukan langkahmu ke kanan atau ke kiri. Tapi dengar baik, salah melangkah, ujungnya berbahaya. Ketika engkau memilih kemudian kesenangan-kesenangan dunia ini, sudah tahu ujungnya di mana. Amin. Kamu mau berujung di kiri, pilihan bagimu. Kamu mau berujung di kanan, pilihan juga bagimu. Saya mau beritahu, Tuhan gak memaksamu. Gak ibadah juga kamu gak dipaksa Tuhan. Tuhan bilang ATMJ. Tapi ketika suatu saat engkau menghadapi tantangan itu, Tuhan akan buka CCTV. Bahkan ketika engkau menangis, kau berkata, Tuhan, kaulah segalanya. Tuhan bilang, gombal lu. Dibuka CCTV. Waktu ibadah tanggal 29 September 2024, lagi mendengarkan firman Tuhan, aku banyak ngantuk dan menguap. Tapi engkau bilang, engkaulah segalanya Tuhan. Tuhan bilang, gombal kau. Ada CCTV sorga. You know? Kamu tahu ada CCTV sorga yang mengamati hidupmu setiap hari, setiap waktu. Dan ketika engkau salah melangkah, itu berujung kepada kebinasaan. Kita akan lanjutkan, saudara. Yang kedua, seorang yang sedang membangun. Kita lihat dalam Lukas 6 ayat 46 selanjutnya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yesus bilang begini, kenapa kamu berseru, Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Artinya Tuhan Yesus sedang bilang begini, kalau kamu berseru, engkau juga harus melakukan apa yang aku katakan. Coba bilang begini ke tetanggamu, aku yang dibilang firman Tuhan itu. Itu bukan kamu, aku yang dibilang firman Tuhan itu. Karena orang Kristen paling banyak bilang, itu bukan aku itu, kamu itu ya. Kayaknya Eda yang satu itu. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, perhatikan baik, datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Coba ulangi kata-kata saya, datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jangan diubah, jangan kau bilang tak ku lakukan. Hanya dengar, dipelajari, tapi enggak dilakukan. Tapi biarlah kita dengar, kita pelajari dan melakukannya. Aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah perhatikan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, membuat pondasi. Saudara, gedung 2 tingkat seperti ini dirancang 2 tingkat. Tidak sama pondasinya dengan rumah 1 tingkat. Jadi gedung ini minimal 1,5 meter kedalaman daripada pondasinya. Perhatikan baik, orang yang mendengar firman Tuhan melakukannya dikatakan seperti seseorang yang membangun rumah, menggali dalam-dalam pondasi dan meletakkan dasarnya di atas batu.
Kemudian dibilang, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sekalipun engkau orang Batak yang telah menelan air bah, maka kemudian itu tidak akan bisa menghalangi air bah. Karena orang Batak banyak minum air bah. Bah, laut dia ho. Bah, nasihat dia doho. Tiap hari makan air bah. Tapi dengar baik. Rumah yang kokoh itu kalau ada air bah datang tidak akan goyah. 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan baik, orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataannya dan melakukannya, engkau sedang membangun pondasi imanmu di atas dasar batu karang yang teguh. Orang yang kuat menghadapi masalah, orang yang kuat menghadapi persoalan hidup, orang yang kuat menghadapi tantangan adalah mereka yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataannya dan melakukannya. Katakan amin. Saya mau bicara begini, saudara, jangan berdoa menjauh supaya Tuhan menjauhkan masalah dari hidupmu. Atau ada di antara saudara yang kemudian berdoa, Tuhan jauhkanlah masalah ini. Ada saudara yang tidak mau lagi punya masalah? Ada? Halo? Halo ya aku Siti. Ada di antaramu yang mau berdoa supaya tidak lagi punya masalah? Supaya kita nyanyikan lagu Rembah Raskam Tuhan. Sebab hanya ketika kita sudah bersama dengan Dia, tidak lagi ada masalah. Tapi orang di dalam Tuhan makin dewasa, makin berat masalahnya. Masih mau jalan terus? Karena makin lama engkau mengikut Tuhan, makin dewasa engkau di dalam Tuhan, persoalannya makin rumit, Bu. Persoalannya makin rumit. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan mengizinkan itu supaya kemudian imanmu makin kokoh, makin kuat. Apapun jurusan saudara, mau sekolah dulu kemudian jurusan perkantoran, jurusan administrasi, jurusan tata boga, jurusan tata busana, apalagi jurusan teknik. Satu hari engkau akan diperhadapkan dengan ujian ekonomi. Walaupun jurusanmu bukan ekonomi. Nah saudara, ada dua ujian ekonomi, dua soal. Yang pertama, ujian kemiskinan. Yang kedua, ujian kekayaan. Tapi Alkitab telah mengajarkan kita ada Ayub yang dimiskinkan tetap lulus. Dan setelah diberkati 2 kali lipat juga dia tetap lulus. Jurusan Ayub bukan jurusan ekonomi. Tapi tantangan hidupnya berhadapan dengan ekonomi. Saudara juga akan banyak diperhadapkan dengan ujian ekonomi. Tadi malam kemarin sore istri saya kemudian karena istirahat sore, persiapan mau latihan ke Lausimomo, nah saya lagi pergi ke tukang pangkas, dia istirahat, dia tidur sore. Kemudian dia bangun kira-kira jam 5, waktu saya pulang, dia bangun, kemudian dia bilang, aku kok oyong. Kok gak biasa aku gini bangun, kayaknya gak berdaya aku. Terus aku bilang begini bercanda, coba aku pegang kantongmu, entah kempesnya kantongmu makannya. Baru dia bilang, kurasa punianya. Saudara dengar baik. Tuhan mengizinkan ujian dalam hidup kita karena begini, semakin kita naik kelas semakin tinggi ujiannya. Gak mungkin anak kuliah kita kasih ujian anak TK. B, A, B, I, K, I,
baik. Kalau saudara buat ujian anak kuliah seperti itu penghinaan. Benar? Itu makanya anak TK nggak pernah disuruh bikin skripsi. SD nggak pernah disuruh bikin tesis. Saudara dengar? Anak SMA nggak pernah disuruh kemudian bikin disertasi. Tapi kemudian anak TK belajar ujian TK, SD kemudian ujian SD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. SMP 1 kemudian 2, 3 sesuai dengan tingkatannya, SMA juga begitu, anak kuliah juga ada tingkatannya. Bahkan sarjana S1 tidak pernah disuruh untuk buat tesis. Karena itu adalah bagian ujian daripada S2. S2 tidak pernah disuruh kemudian ujian disertasi. Karena itu adalah ujian daripada dokter. Dokter nggak pernah dituntut, kamu harus punya penemuan. Karena itu bagian daripada profesor. Saudara dengar baik, semakin dewasa engkau di dalam Tuhan, semakin lama engkau mengikut Tuhan, ujianmu akan semakin besar. Tapi Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Coba bilang, biasanya rupanya. Kupikir tak bagaimana kalinya, biasanya rupanya. Karena Alkitab berkata begini dalam 1 Korintus 13, ketika engkau diizinkan untuk dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan untuk menyelesaikannya. Tuhan tidak akan pernah memberikan engkau ujian sebelum engkau mempelajarinya. Apa yang dilakukan oleh sekolah itu adalah sebuah tatanan pemuritan dari sorga. Belajar dulu, baru ujian. Makanya jangan ngantuk-ngantuk waktu belajar. Kayaknya belum pernah soalnya ini. Tuhan bilang, kau pas ngantuk itu aku bikin masa itu dulu soalnya itu, pelajarannya itu. Maka sekarang jawab. Dan dengar saudara, saya mau beritahu begini. Ada satu rahasia. Ketika guru mengajar, dia akan menerangkan seterang-terangnya yang dia punya. Tapi ketika ujian dia akan diam. Kalau itu di SD dia hanya pegang-pegang penggaris sambil keliling-keliling. Benar saudara? Bahkan ketika saudara bertanya kepada guru ketika ujian, itu adalah pelanggaran. Pak, nomor 1 ini apa? Bingung aku apa ini jawabnya ini. Makanya belajar kau. Benar saudara? Ketika ujian, justru guru diam. Hanya mengamati. Sehingga kalau engkau menghadapi ujian Tuhan diam, engkau sedang masuk ujian. Jangan bilang kok Tuhan diam, ya memang lagi ujian. Makanya kalau di ruang ujian ada tulisan, jangan berisik, lagi ujian. Bahkan guru pun diam. Benar saudara? Tuhan izinkan kita masuk ujian, maka Tuhan lipat tangan berlihat. Enggak, kalau di sekolah kau bisa nyontek, kalau di rumah kau bisa nyontek, tapi dalam ujian iman, engkau nggak bisa nyontek iman tetanggamu. Dulu ketika engkau menghadapi masalah kayak gini, kayak mana kau bikin? Waktu suamimu marah, apa yang kau bikin? Datanglah si Eda dari sini. Tahu kamu? Waktu suamiku bikin masalah, aku bikin begini. Satu kali kemudian kucing makan ikan di atas meja. Saya bilang 1. Hari kedua, saya bilang 2. Hari ketiga, mati kucingnya di samping rumah. Suamiku bertobat. Karena ketika suamiku marah, saya bilang 1. Hari kedua dia marah, saya bilang 2. Hari ketiga dia bertobat. Karena dia ingat kucing kemarin mati di samping rumah. Jangan kau coba buat seperti itu. Ketika marah kau bilang 1. Apa 1? Pak, ina sada. Enda sada nari. Karena ujian setiap orang gak sama. Makanya jangan nyontek. Bilang dulu sama tetanggamu, jangan nyontek. Iman gak boleh nyontek. Amin. Dasarnya boleh sama Yesus Kristus, tapi perjuangan hidup berbeda. Karena saudara gak bersuamikan satu orang. Beda-beda sikapnya kan. Anaknya juga beda-beda. Bahkan kita punya anak 2, saya punya anak 2, sikapnya berbeda ini duanya.
Gak sama sikap duanya ini. Dengar saudara, artinya, nah kalau saya main-main dengan Yehuda, saya bilang, hup, dia langsung, tanya lagi. Kalau saya bikin kayak gitu sama Peno, apanya bapak ini? Beda kan? Lu benar saudara. Saya kalau di rumah, saya suka main-main, saya pukul pipinya baru datang di sekolah. Apa maksudmu katanya sama aku? Cuma don kau katanya. Kalau Pena kita bikin begitu, Pak, apanya bapak ini? Beda sikapnya. Jadi nggak bisa sama jawabannya. Mungkin soalnya sama. Soal ekonomi. Tapi kemudian jawabnya berbeda. Perhatikan baik. Fondasi yang kokoh sangat penting dalam membangun. Nah, lihat. Ini sering sekali disebut sebagai fondasi cakar ayam. Karena dia ditanam dalam supaya kemudian bangunan itu kuat. Ya. Saya bukan tukang. Saya copy ini dari Google. Mereka yang buat fondasinya itu bukan aku. Ya. Amin. Karena Paulus juga bilang dasarnya fondasinya hanya Yesus Kristus. Bukan kita sedang lagi belajar jurusan bangunan, enggak. Ini bukan kelas bangunan. Ya, jangan sampai salah. Jangan sampai nanti saudara sore datang, Pak, saya mau membangun gimana caranya. Enggak, ini bukan kelas bangunan, bukan. Kita bukan STM. Ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 mulai kita baca. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, ini perkataan daripada Rasul Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita lanjut. Perhatikan bahan apa yang kita pakai. Karena bahannya juga menentukan kualitas bangunannya. Alkitab mencatat begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua bagian. Bagian pertama adalah dibangun dengan emas, perak, batu permata. Bagian yang kedua adalah dibangun dengan kayu, rumput kering atau jerami. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kalau emas, perak dan permata dibakar sampai panas tertentu, dia tidak akan meleleh. Emas dan perak makin dibakar, dia makin murni. Orang Kristen emas yang membangun imannya dengan emas, perak, dan batu permata, makin ada tantangan, dia makin hebat, makin kuat. Sesungguhnya tidak ada anak-anak Tuhan yang menjadi pahlawan iman tanpa masalah. Kenapa disebut Nuh itu adalah pahlawan iman? Karena di tengah-tengah ejekan orang sezamannya, dia tetap membangun bahtera kurang lebih 100 sampai 200 tahun. Pakam gua don nuhai. Bana kapal atas deleng nakai adon ku apa. Itu kalau orang karo di sana. Kalau orang Batak di sini oto nai, oto. Tapi dengar baik, ujian telah menentukan ternyata Nuh lah yang tahan uji. Orang-orang sezamannya yang mengejek tadi, yang makan minum tadi, habis, lenyap. Kemudian lihat, ada banyak orang yang kemudian dianggap sepertinya orang gila. Abraham meninggalkan kekayaannya dan pergi berjalan, bahkan mengalami masalah demi masalah. Orang pikir dia orang gila. Dengar saudara, Musa
yang meninggalkan tata Firaun. Tapi kemudian dia berjalan bersama-sama dengan umatnya menderita dengan Israel. Orang pikir dia gila. Tapi nama-nama pahlawan iman kalau nanti saudara baca di dalam kitab Ibrani 11. Nama mereka ditorehkan di sana adalah ketika mereka melewati persoalan yang hebat. Sehingga mereka disebut sebagai pahlawan iman. Tapi ada orang memang maunya instan. Karena sekarang kan semuanya serba instan. Mau makan tinggal cok. Malas bikin cok tinggal goseh. Tintin udah datang depan rumah, goseh. Karena sekarang udah ada goseh. Apa saja kita lagi malas aku masak, goseh. Tin, goseh. Tapi biasanya percepatan itu membuat orang kehilangan iman. Karena iman tidak akan dihasilkan dari percepatan itu. Tapi iman akan dihasilkan dari tantangan demi tantangan yang membuat kita kemudian bertubi-tubi dihantam, maka kemudian disebutlah dia hebat. Ayub tidak akan disebut hebat kalau dia tidak menghadapi tantangan yang berat itu. Amin. Saudara mau seperti Ayub? Hah? Jangan namanya Pak. Lanai kari tertahan adi sempat bagi Ayub. Daharana pengguka isak-isak kena yai. Lanai kuakak tahan Pak. Makanya kita tidak dibuat Tuhan seperti Ayub. Tapi kita akan menghadapi tantangan kita masing-masing. Amin. Ya. Perhatikan bagaimana kita membangun. Perhatikan kalau kita membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Dikatakan begini, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Amin. Kita akan mendapatkan upah pekerjaan kita. Gak hanya kita, anak-anak kita akan menikmati imanmu. Jangan engkau bilang engkau orang beriman tapi anak-anakmu di rumah. Aduh, gak karu-karuan. Bagi Tuhan, yang gak bisa nyampat kaki. Tak ada yang mustahil. Sering sekali orang di gereja menangis dia, tapi di rumah anak-anaknya menangis, suaminya menangis, tetangga menangis. Andiko, engkai bakal taruhkan Tuhan anak iku jener bangsa kita ngandung silalap. Banyak orang Pentakosta begitu, orang Betel banyak seperti itu. Di gereja nangis, tapi di rumah tetangganya yang menangis. Anak-anaknya suaminya yang menangis. Bukan anaknya. Tapi di sini nggak ada itu. Bilang dulu, bukan kau itu nak. Ku taunya bukan kau itu. Dulunya kau seperti itu bilang. Ini ketawanya ngejek gitu. Oke, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, alias gosong. Penuh dengan tantangan, udah capek, nangis, doa puasa, jungkir balik, gak dapat apa-apa, gosong. Karena kenapa? Kalau imanmu engkau bangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, itu berbicara tentang kesia-siaan hidup. Engkau sudah mengenal Kristus, tetapi engkau ugal-ugalan, engkau kemudian ogah-ogahan, engkau kemudian menganggap bahwa bukan Tuhan yang mengatur hidupmu. Lagunya suka-sukamu Tuhan, tapi perlakuannya ATT-ku. Engkai kan makalai ba ATT-ku je. Engkai kan makalara ATT-ku je. Tapi kalau nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Memang orang Betel ini, orang Pentakosta banyak kali gombalnya sama Tuhan. Kalau sudah nyanyi, tapi engkai makalah kamkul, ateku je. Tapi bahasanya kalau nyanyi, ate-atendu Tuhan.
Ate atendu Tuhan. Ingkai maka bagi ate kuji. Kena kadena kau. Itu orang sana bukan kita. Amin. Walaupun kadang-kadang kita juga ada di situ. Saya bilang sama istri saya hanya berharap 3 batang daripada emas ini kemudian datang ke rumah, saya bilang. Karena kalau 3 batang saja ini dikirim, kemudian gedung ini udah bisa kita beli. Kapan lah ya. Oh, yang kedua ini juga luar biasa ini. Oh, ini yang ketiga. Kemarin saya coba, sambil saya persiapkan ini, saya cek harga batu permata di Shopee. Yang ukuran 7-8 mili, harganya 15.000. Kecil, 15.000. Ini mahal juga ya. Ternyata membangun iman itu nggak bisa murahan. Halo? Bilang kanan kirimu, imanmu jangan murahan. Agak pukul dia sedikit, supaya sadar dia. Imanmu nggak boleh murahan, bilang. Yang kedua. Yang pertama bicara kemurnian, mahal dan indah, semakin tua makin berkualitas. Jangan makin tua makin kekanak-kanakan bahkan kuliah. Ini bahaya. Makin tua makin kekanak-kanakan kuliah pula. Aduh. Orang Kristen gak begitu. Amin. Tapi makin tua makin berkualitas. Karena kita akan cerita, aku udah banyak makan asam garam. Tapi jangan bilang gara-gara itu aku darah tinggi. Jangan. Artinya sudah banyak pengalaman dalam Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku belum pernah melihat orang benar anak-anaknya meminta roti. Wow. Daud bisa saksikan itu di masa tuanya. Karena makin tua makin berkualitas. Tanya dulu, kamu bagaimana woi? Jangan makin tua makin kekanak-kanakan, gampang tersinggung, gampang ngambek. Tuhan angkat ngambek dan buang ke laut biur. Jangan gampang ngambek. Ya. Untuk menghasilkan kemurnian dibutuhkan proses yang panjang dan harus mengikuti langkah-langkah yang benar dan juga dengan harga yang mahal. Perjalanan hidup ini mahal, Bu. Amin. Mereka ini berbicara tentang orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan berusaha terus hidup menurut kebenaran firman Tuhan, melakukan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan murni. Itulah orang yang membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Karena bicara tentang emas, perak, dan batu permata, satu kata dalam ini adalah kemurnian. Amin. Kita lihat selanjutnya, kayu, rumput kering, dan jerami. Saudara, ini kelihatan indah, bangunan ini indah, tapi begitu disulut api, sebentar langsung habis, tinggal abu. Apalagi yang ini, rumput kering. Jangan coba-coba dekatin ke sini api. Selesai itu dalam hitungan menit. Yang ini lagi, jerami. Saudara, di kampung kami dulu, zaman dulu bangun rumah itu bisa jerami dipasang dinding loh. Saya bayangkan, memang telitilah orang zaman dulu, sempat ada sedikit saja api, karena masakan pakai kayu kan, sedikit saja api terbang ke situ, selesai. Makanya di kampung kami dulu sering terjadi kebakaran, karena kenapa? Dibikin dinding dapurnya dari jerami. Setelah kemudian terbakar habis baru, Andiko. Tapi ada banyak orang yang membangun imannya dengan iman kayu, iman rumput kering, iman jerami. Maunya gampang. Ya kan? Untuk tadi Bu Tobing bilang, ya mau yang susahnya, gak apa-apa, puji Tuhan lah. Ternyata ada orang yang memang memilih, gak apa-apa. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
Tapi ada sekarang orang mengubahnya dan berkata, meskipun saya kaya, bersenang-senang dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Yang duanya pun gak apa-apa. Amin. Jangan miliki iman tempe. Yang sekarang kemudian kembang, besok sudah jamuran. Ini mudah, murah, gampang, tapi tidak tahan lama, juga tidak tahan api, tidak tahan uji, saudara. Sebenarnya ini enggak berbicara tentang pengajaran sesat, enggak. Bukan orang yang menyembah berhala, enggak. Karena kalau orang sudah kemudian mengajar sesat, itu enggak dasar Kristus. Orang menyembah berhala itu bukan dasar Kristus. Tapi ini bicara orang Kristen yang sudah kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi acuh tak acuh. Tidak peduli pertumbuhan imannya. Memasukkan hal-hal yang duniawi untuk kemudian membangkitkan imannya. Berpikir kalau sudah menangis sudah beriman. Ternyata banyak penyanyi dunia di pesta nangis tanpa iman. Ada lagu Batak. Kemarin saya sampaikan ini ketika saya kemudian ikut pemberkatan nikah seorang pengerja ke Samosir. Ketika dia bernyanyi. Itu batu martidi, sada dosi tahun na do. Romaho aman, satoki dini pikir. Nangis dia bukan karena iman. Karena rindunya dia bapaknya yang sudah mati. Ternyata untuk nangis mudah buatnya. Dan itu bukan klasifikasi tandanya orang sudah beriman. Tapi kemudian perhatikan baik. Orang yang beriman, orang yang kokoh, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah mereka yang kemudian sekalipun air mata mengalir, tetapi kemudian dia tetap mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Ini saya enggak sampaikan kepada saudara karena ini panjang, ini hanya penjelasan tentang kayu, rumput kering dan jerami. Itu adalah kehidupan orang yang tidak karu-karuan, yang kemudian tidak begitu peduli pertumbuhan imannya, sementara dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak lagi pergi ke kuburan bawa makanan. Dia tidak lagi kemudian bertanya kepada pohon. Dia tidak lagi bertanya kepada batu. Tapi kemudian imannya yang gak bertumbuh. Pendeta Debbie Basir berkata kesesatan yang terjadi di dalam gereja adalah orang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen dan ada di gereja. Tapi hidupnya tidak berubah. Oleh sebab itu yang terakhir, Yudas 1 ayat 20 dan 21 berkata begini, akan tetapi kamu, bilang dulu, kamu, bilang kanan kirinya, kamu, tunjuk dulu. Coba tunjuk dulu kawannya. Enggak, bikin dulu tangannya nunjuk, kamu. Sekarang saudara perhatikan, jangan diangkat dulu tangannya. 1 engkau tunjuk kawanmu, 3 engkau tunjuk dirimu. Benar? Itu menyadarkan kita. Kamu, ternyata kamu sedang bilang kepada dirimu, kamu. Kepada temanmu kau bilang, kamu. Apa yang perlu kamu lakukan? Saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Sampai di sini, saudara paham apa yang kita pelajari siang hari ini? Amin. Amin. Pulang dari sini, pikirkan bagaimana engkau membangun hidupmu. Amin. Kamu membangun jerami dengan rumput kering, kayu, kerugian akan banyak. Dan yang paling susah dalam hidup ini setelah jauh sekali berjalan, ternyata salah. Gak ada jalan pemotongan dari neraka ke surga, gak ada. Setelah engkau jauh berjalan, langkah yang bisa engkau ambil adalah untuk kembali ke titik awal. Diproses lagi dari awal. Seperti SPBU, kita mulai dari nol ya Bu ya. Balik lagi ke nol.
Tapi disinilah banyaknya gagalnya orang Kristen, karena dia enggan kembali ke nol. Untung Yunus kembali ke Yafo, kalau enggak dia habis dilalap ikan. Dia enggak keluar dari mulut ikan, tapi keluar dari belakangnya. Tapi ketika dia masih keluar dari mulut ikan, dia kembali ke Yafo dari tempat dia diutus. Artinya, setelah engkau jauh berjalan dalam hidup yang salah, dalam kayu kering, rumput kering dan jerami, gak apa-apa kembali ke nol itu walaupun sakit. Tapi engkau bisa memulainya dengan perlahan-lahan, katakan amin. Pulang dari sini biarlah kita mulai membangun iman kita dengan iman emas, perak, dan batu permata. Dimurnikan terus, sakit dibakar, tapi kita berkata, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, aku mau tetap iring Yesus. Bisakah itu menjadi iman kita? Sejemput kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kita memulai perjalanan hidup kita? Mungkin ada banyak perjalanan-perjalanan yang telah engkau awali dengan salah. Dan engkau tahu engkau menderita dengan perjalanan itu, yang kau pilih dengan pilihan yang tidak benar itu. Setiap orang hampir semua orang berpikir ketika dia memulai sesuatu, dia sudah memulainya dengan benar. Tapi dia baru sadar ketika kemudian di pertengahan jalan itu ternyata begitu rumit, begitu sakit. Ada hal yang perlu kita lakukan. Tidak peduli sesakit apa itu, tidak peduli sehancur apa kehidupan itu. Tapi ketika engkau mulai datang kepada Tuhan, engkau memulainya dari awal lagi. Dan engkau mulai berjanji, dan engkau mulai berkata, saya iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan tahu dalam perjalanan hidup kita pasti akan banyak kesusahan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Dia tidak menawarkan harta kekayaan kepadamu. Tuhan tidak bilang kalau engkau mengikut aku anakku, engkau akan kaya raya, engkau akan menjadi orang yang terkenal, engkau menjadi orang yang ternama. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengikut aku anakku, pikul salibmu, sangkal dirimu, maka engkau akan bisa mengikut aku. Perhatikan bagaimana engkau mengawali perjalananmu. Maukah engkau kemudian memaksakan diri dengan pintu yang sesak dan sempit itu, yang penuh tantangan itu, dan engkau tetap berkata, saya mau iring Yesus selama-lamanya? Maukah engkau membangun imanmu di dalam kemurnian seperti emas, perak, dan batu permata, sehingga kedapatan ketika api pencobaan datang, bahkan ketika api pengujian datang, engkau semakin murni, engkau semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendapati engkau. Satu hari Tuhan akan berkata, hai anakku, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Dan itu yang kita rindukan bersama. Siang hari ini, biar kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan siang hari ini mengampuni setiap
pelanggaran dan kesalahan yang kami lakukan. Ketika dalam ketidaktahuan kami, ketika kami menggerutu, ketika kami masuk dalam pencobaan kami marah, ketika kami masuk dalam ujian kami marah kepada Tuhan. Ampuni kami siang hari ini, ampuni kami siang hari ini. Tuhan Yesus, kami butuh tangan-Mu. Ketika kami masuk dalam persoalan kami melupakan Tuhan. Ketika kami masuk dalam persoalan kami bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Layakan kami di hadapan-Mu. Ini kami ya Tuhan, ini kami Bapa. Kami perlu Engkau. Bangunlah iman-Mu di atas dasar yang paling kuat, dan berdoalah dalam kepenuhan Roh Kudus. Itu yang firman Tuhan ajarkan, sambil kita menanti-nantikan rahmat Tuhan Allah kita. Dan biar siang hari ini pintu rahmat-Nya terbuka, pintu mujizat-Nya terbuka, pintu kekuatan-Nya terbuka dalam nama Yesus. Oh, rabaya terima pengurapan Pentakosta yang ketiga. Terima pengurapan daripada Roh Kudus mengalir dalam setiap hidup kita. Haleluya. Yes, mengalir saat ini pengurapan daripada Roh Kudus menjamah setiap kita, membangkitkan engkau dari keterpurukan, mengangkat engkau dari keterpurukan itu, mengangkat engkau dari kelemahan-kelemahanmu, mengangkat engkau dari setiap ikatan-ikatan yang mengikat engkau. Aku berkata saat ini, setiap ikatan yang tidak bersumber daripada Tuhan, yang mengikat perjalanan hidupmu, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, engkau terlepas. Engkau terlepas dalam nama Yesus. Engkau mengalami pemulihan. Dia membuka pengurapan yang besar turun di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau kuat, jadilah engkau kuat dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur siang hari ini, firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan akan menolong kami, akan membangun kami dalam iman yang paling kuat, sehingga kami keluar lebih daripada pemenang sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, biar kiranya Engkau memateraikan berkat-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah waktu keluar dan masukmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu.
diberkatilah bakul-bakulmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan terlebih diberkatilah imanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sambil kemudian kita membawa taburan kita di hadapan Tuhan, kita mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa untuk perpanjangan kontrak daripada gedung gereja kita. Saya berdoa supaya batangan yang paling, saya bilang 3 batang diantar ke Prihor untuk bisa kita bukan hanya menyewa tapi membeli. Amin. Karena bulan 10 nanti kita akan perpanjangan kontrak daripada gedung gereja ini. Nah, kemarin laporan daripada Ibu Gembala kekurangannya 8.800.000 ya. 8.500.000. Puji Tuhan, ya. Tiap minggu turun kan? Minggu yang lalu 10 juta. Ini sudah turun jadi 8.500.000. Berarti pas nanti waktunya sudah selesai. Kan begitu dia kan? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Sabtu kita ada 2 puasa di tempat ini, jam 10 sampai jam 12. Saya mengundang kemudian saudara untuk boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.